Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 9 Februari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ketika Pengadilan Tidak Adil. Ketika pengadilan tidak adil, firman Tuhan terambil dalam Amsal 24 ayat yang ke-23 sampai dengan ke-25. Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa dan dilaknatkan suku-suku bangsa. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia, mereka akan mendapat ganjaran berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami menjadi orang-orang percaya tidak hanya mengejar berkat dan permintaan untuk diri kami, tapi biarlah kami pun mengejar hidup dengan cara berhikmat dan hidup penuh dengan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mengejar hikmat dan keadilan itu akan menyelesaikan banyak aspek tatkala pengadilan itu tidak adil. Kita tahu dengan jelas pada situasi dan kondisi saat ini kita disibukkan dengan tontonan-tontonan pengadilan yang terjadi kasus pembunuhan, sedemikian memakan perhatian daripada masyarakat. Ada keputusan yang dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai pengadilan yang tidak adil. Namun saya tidak akan membahas hal tersebut karena itu ranah daripada jaksa, ranah daripada hakim, ranah daripada mereka yang berkecimpung di kuasa hukum. Sebagai orang awam hanya bisa melihat secara biasa saja. Namun kita akan melihat dari terang kebenaran firman Allah. Apa itu yang disebut dengan pengadilan yang tidak adil? Tentunya kalau sudah temanya pengadilan, seharusnya yang dihasilkan adalah keadilan. Tetapi jikalau pengadilan tidak adil, maka itu bukanlah pengadilan. Sewaktu kita masuk ke rumah seafood, ya tentu kita berharap bahwa yang dijualnya adalah seafood, yaitu semua binatang-binatang laut, ikan-ikan di laut. Tetapi waktu masuk di sana, kemudian yang ditawarkan adalah makanan lain. Ya tentu kita akan kecewa karena kita mencarinya seafood. Demikian juga sewaktu kita masuk ke dalam ranah pengadilan, maka yang diharapkan oleh kita adalah pengadilan. Namun tatkala yang kita harapkan adalah keadilan, tetapi keadilan tidak ada, yang terjadi adalah ketidakadilan, maka tentu kita akan kecewa. Apa yang firman Tuhan katakan tentang pengadilan? Juga ini adalah amsal-amsal dari orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Ketidakadilan adalah tatkala yang salah dianggap benar dan yang benar dianggap salah. Atau tatkala membagi sesuatu, tindakan pelanggaran hukum dengan hukuman, maka itu harus setimpal. Karena sewaktu pelanggaran hukum dilakukan termasuk pembunuhan, maka ada orang yang dirugikan. Tentunya disinilah keadilan perlu ditegakkan. Di atas semuanya itu, sahabat seperjalanan, kita akan belajar keadilan di dalam hidup keseharian kita. Salah satu faktor yang membuat adik, kakak, keluarga bisa bertengkar, bercerai-berai, tatkala orang tua itu bersikap tidak adil. Sebuah kehidupan berorganisasi dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pendidikan, tatkala ketidakadilan terjadi yang seperti firman Tuhan katakan, pilih kasih atau memandang bulu, maka tidaklah baik. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Ketidakadilan adalah satu bentuk, sesungguhnya adalah kejahatan. Kejahatan buat dua belah pihak. Bagi mereka yang dapat perlakuan lebih istimewa, itu kejahatan. Menyenangkan mereka tapi merusak. Kejahatan yang kedua adalah di dalam sebuah tindakan ketidakadilan, itu merugikan orang lain, merusak juga. Yang satu jadi terluka, jadi sakit hati, dan yang satu menjadi tidak tahu diri. Dia sudah tidak tahu lagi bahwa yang diperbuatnya itu salah karena dibenarkan. Lalu kemudian mereka yang berbuat benar dipersalahkan, maka ini akan merusak. Merusak kedua belah pihak kalau mereka masing-masing tidak bisa berpikir secara objektif. Dan juga merusak mereka yang sebagai pengambil keputusan dalam sebuah keadilan yang harusnya ditegakkan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan,
Di dalam firman Tuhan tentang hukum kasih dalam Injil Matius, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan seterusnya, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada bagian ini kita melihat adanya keseimbangan tentang makna kasih. Dalam mengasihi Allah kita sudah paham, tapi mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Seakan-akan di sini ada dua bagian, yaitu manusia, yaitu orang lain. Yang kedua, manusia adalah diri sendiri. Jangan sampai sewaktu kita mengasihi orang lain, kemudian membuat orang lain itu tidak bisa memperlakukan sahabat seperjalanan secara proporsional. Banyak orang tua mencintai anak, semuanya diberikan kepada anak dan tidak pernah dilatih anak bahwa satu hari kelak nanti mereka harus mengasihi orang tua. Mereka harus menjaga dan melindungi orang tua. Sehingga ada istilah kasih orang tua itu sepanjang masa, tapi kasih anak kepada orang tua hanya sampai di belokan. Tatkala kasihnya berjalan belok ke kiri atau ke kanan, selesai urusan. Tapi kalau kasih orang tua, kasih ibu apalagi, itu sepanjang hayat, sepanjang masa. Di dalam mengasihi anak, orang tua tidak boleh lupa mengajarkan bahwa mereka satu hari nanti, tatkala orang tua tidak sanggup, orang tua tidak mengalami ketidakmampuan, orang tua sakit-sakitan, orang tua untuk berjalan saja membutuhkan bantuan daripada anak. Mereka harus dididik, mereka harus dilatih. Maka itu adalah keadilan. Itu adalah keadilan. Keadilan itu berbicara bahwa kita yang punya kuasa itu wajib memberikan haknya selain kita menuntut kewajibannya. Demikian juga mereka yang bekerja, mereka yang memberikan pikirannya, tenaganya, karunianya. Mereka harus mengerjakan bagiannya, mengerjakan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Hak dan kewajiban adalah dua kata yang bisa menggambarkan tentang yang namanya itu keadilan. Keadilan itu di dalam Alkitab, yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah. Itulah keadilan. Yang punya makanan berbagi kepada yang tidak punya makan. Yang punya air minum berbagi kepada yang haus. Itulah keadilan. Mereka yang tidak dipenjara berkunjung kepada mereka yang dipenjara, memperhatikan yang dipenjara. Itulah keadilan. Keadilan memiliki sifat tolong menolong. Keadilan memiliki juga sifat adalah saling membantu satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada yang terbuang, tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang diperlakukan yang sewenang-wenang. Maka itulah hukum Tuhan. Hukum Tuhan mengajarkan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan juga mengasihi diri sendiri. Keadilan di dalam gambar-gambar yang kita lihat adalah seperti timbangan. Kiri dan kanan itu harus berjalan selaras. Keadilan dalam gambaran ilustrasi seperti anggota tubuh kita. Sepasang tangan sama panjang, sepasang kaki sama panjang. Mata yang berfungsi juga dengan seimbang. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup penuh dengan hikmat, bijaksana, dan keadilan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang begitu kaya, yang memberikan kepada kami pengajaran-pengajaran ilahi yang luar biasa. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, berjuanglah agar hidup kita memiliki hikmat dan memiliki keadilan dan menjalankannya. Shalom, Tuhan memberkati.